Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, Arteria Subclavia, LKMMD Aorta 2021, Program Studi Kedokteran Sarjana Angkatan 2021 Astrosite. Kami dari kelompok 6, saya sendiri sebagai ketua kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman dengan NIM 2110911210010. Perkenalkan, saya Nida Alia Najihah dengan NIM 2110911320002. Perkenalkan, nama saya Alia Fatima Zahra dengan NIM 211091113200015. Perkenalkan, nama saya Daris Nur Akmal dengan NIM 211091113100005. Perkenalkan, saya Hana Sapawa Huda dengan NIM 2110911220061. Perkenalkan, saya Nilna Ramdiana Pitasari dengan NIM 2110911220041. Perkenalkan, saya Najwa Amelia dengan NIM 2110911320010. Perkenalkan, saya Sophia Rinanda dengan NIM 211091111200031. Iya, sekian perkenalan dari kami. Di video ini kami akan mewawancarai narasumber serta memberikan edukasi mengenai topik yang sudah diberikan. Selamat menonton. Assalamualaikum Kakak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sophia Rinanda. Saya tidak sendiri. Di sini saya berdua dengan teman saya, Nida Alia Nazihah. Kami dari program studi kedokteran program sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Di sini kami ingin mewawancarai kakak tentang mental health. Sebelumnya, nama kakak siapa, Kak? Perkenalkan, nama aku Rasi. Kalau boleh tahu pekerjaan kakak apa, Kak? Untuk saat ini pekerjaanku masih sebagai mahasiswa di Universitas Lambung Mangkurat. Baik, bisa langsung saja Nida mewawancarai. Oke, halo Kakak Rasi. Sebelumnya saya izin bertanya dulu ya seputar mental health. Jadi saya mau nanya nih, Kakak itu udah familiar nggak sih sama kata mental health? Iya, udah. Kalau boleh tahu Kakak tahu nggak sih mental health itu apa? Menurutku mental health itu bahasa Indonesianya aja kan kesehatan mental. Berarti sesuatu yang berhubungan dengan mental, dengan kejiwaan seseorang, dengan batin seseorang yang berasal dari pikiran, lalu meranah ke perasaan, lalu ke tingkah laku. Oke. Kakak tahu nggak sih manfaat dari mental health itu? Manfaatnya itu nggak kalah penting sama kayak kita ngejaga kesehatan fisik. Karena kesehatan mental sama kesehatan fisik itu sama-sama berhubungan. Kalau kesehatan mentalnya bagus, otomatis kesehatan fisik kita juga bakalan bagus. Begitu pula sebaliknya, kalau kesehatan mental kita buruk, maka kesehatan fisik kita juga buruk. Makanya manfaatnya itu sama kayak kita ngejaga kesehatan mental sama kesehatan fisik kita. Oke, terima kasih banyak Kak Rasi. Oke, selanjutnya bisa Sophia bertanya. Nah Kak, sebelumnya kan Kakak udah tahu nih, udah familiar sama mental health. Kakak tahu nggak yang rawan terkena gangguan mental health itu siapa? Jujur kalau menurut aku semua orang pasti bisa kena, bukan cuman kalau rawan sih ya remaja ya, karena mereka masa-masa pubertas ya, pikiran mereka masih labil. Tapi kalau yang bisa kena itu semua orang bisa kena, bahkan anak kecil sekalipun bisa kena. Buktinya aja ya banyak di berita, banyak anak-anak kecil itu udah terkena kejadian-kejadian yang gak menyenangkan kayak pelecehan seksual oleh pedofilia. Nah itu kan berhubungan ya sama kesehatan mental mereka. Tapi mungkin karena mereka masih kecil, jadi mereka nggak sadar
apa yang mereka rasakan itu. Nah, mungkin waktu udah ke remaja mereka baru sadar. Makanya kebanyakan orang itu sadar kalau kesehatan mental mereka itu nggak baik-baik aja waktu mereka menginjak masa remaja. Dan itu juga termasuk dalam trauma masa lalu. Udah. Nah, kan kakak tadi udah ngejelasin ya, yang rawan terkena. Kalau gejala sama cara mengatasinya kakak tahu nggak, Kak? Sebagian aku tahu. Mungkin ya menurutku setiap orang tuh beda-beda gejalanya. Ada yang kalau stres dia makannya banyak, tapi ada juga ajan nit ajan. Oke, karena lagi ajan kita break dulu ya. Oke, jadi tadi ada break sebentar karena ajan, bisa dilanjutkan kepada Rasi. Oh iya, kita balik lagi ya ke pertanyaannya tadi, gejala mental health, gangguan mental health. Menurutku setiap orang tuh punya gejala yang berbeda-beda. Ada orang yang kalau stres dia makan banyak, tapi ada juga yang kalau stres dia nggak makan sama sekali. Terus ada juga yang kalau stres dia banyak tidur, tapi ada juga yang kalau stres dia nggak tidur sama sekali, bergadang. Nah, terus ada juga satu yang sering dirasain oleh semua orang, yaitu cemas berlebihan. Cemas berlebihan itu jujur aku pernah ada di posisi di mana orang ngerasa yang cemas berlebihan itu rasanya gak enak sama sekali, dan itu benar-benar ngaruh ke kesehatan fisik. Ya tadi sama kayak jawaban ke yang pertanyaan kedua tadi, kalau kesehatan mental gak baik maka ngaruhnya bakalan ke kesehatan fisik. Makanya dari itu dua hal yang itu tuh sangat wajib untuk dijaga. Nah, terus apalagi pertanyaan selanjutnya? Maaf, lupa. Cara mengatasinya. Oh, cara mengatasinya kalau udah parah banget ya tinggal ke psikolog atau psikiater ya. Tapi kalau masih bisa atasin sendiri ya perbanyak itu sih ngelakuin sesuatu yang positif supaya pikirannya nggak terarah ke titik itu aja, dan biar pikiran dia itu lebih tenang. Udah, terima kasih ya. Baik, Nida bisa saja langsung masuk ke materi edukasinya. Oke, terima kasih banyak Kak Rasi buat jawabannya tadi. Jadi aku di sini izin ya Kak buat nambahin pengetahuan tentang mental health, mungkin bakal bermanfaat gitu sama Kakak. Jadi ini dimulai dari pengertian mental health. Jadi apa sih mental health itu? Mental health itu atau kesehatan mental adalah kondisi di mana batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Dan kesehatan mental yang baik, seseorang akan menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, dan dapat bekerja secara produktif. Terus ada juga beberapa manfaat menjaga kesehatan mental itu, atau mental health. Yang pertama, membantu menghadapi tantangan keseharian. Nah, seseorang dengan kesehatan mental yang baik cenderung mampu dalam mengatasi stres yang mereka alami. Jadi mereka dapat mengontrol emosi dan tindakan mereka sendiri. Terus yang kedua, membantu agar mempunyai pandangan positif. Kesehatan mental yang baik mampu menciptakan pandangan yang positif baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Terus yang ketiga, memiliki kesehatan fisik yang baik. Karena kesehatan mental itu berkaitan sama kesehatan fisik, sama seperti kayak jawaban Kak Rasi tadi. Nah, dengan
kesehatan mental yang baik atau sehat, seseorang itu mampu untuk sembuh dari penyakit. Mereka memiliki pandangan positif terhadap dirinya sendiri, sehingga mempercepat dalam proses penyembuhan. Terus yang keempat, manfaat keempat yaitu meningkatkan kemampuan konsentrasi dan fokus yang baik. Kesehatan mental yang baik membuat seseorang berpikir secara baik. Ini mengakibatkan fokus dan perhatian mereka pun lebih terarah gitu. Orang yang mempunyai kesehatan mental yang buruk biasanya mudah terdistraksi, jadi dia kayak nggak fokus. Terus ada tanda gejala dari mental health. Yang pertama itu perubahan sifat. Jadi contohnya awalnya ceria, jadi tiba-tiba murung, pendiam. Misalnya kayak pagi senang banget, terus malamnya tiba-tiba murung atau merasa sedih gitu. Terus yang kedua, merasa cemas atau ketakutan akan suatu hal. Yang ketiga itu sering sakit karena imunitas tubuh lebih mudah menurunkan. Terus yang keempat, perubahan pola tidur. Biasanya insomnia atau susah tidur atau bahkan terlalu banyak tidur. Terus yang kelima, menjadi pribadi yang mudian. Gitu. Sekian materi dari saya, mungkin bisa ditambahkan oleh rekan saya, Sophia. Nah, saya ingin menambahkan nih, Kak, masalah mental health yang sering menyerang remaja, khususnya mahasiswa seperti kita. Yang pertama, depresi. Depresi biasanya menyerang mahasiswa karena merasa tertekan dengan tugas kuliah. Ada nih, Kak, salah satu mahasiswi di Yogyakarta, di salah satu kampus swasta, semester 5, anak teknik industri, bunuh diri katanya karena merasa tertekan dengan tugas. Nah, oleh karena itu, kita dapat mencegah depresi dengan selalu membicarakan berbagai masalah pribadi maupun kuliah dengan sahabat yang kita percaya, agar kita tidak merasa sendirian dan bisa bertukar pikiran juga. Yang kedua, gangguan kecemasan. Nah, ini seperti yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh Karasi nih. Gangguan kecemasan adalah kecemasan berlebih yang dialami seorang dengan intensitas yang cukup sering, sehingga tak jarang mengganggu aktivitas sehari-hari. Salah satu gejala gangguan kecemasan yang cukup serius ialah stres yang cukup ekstrim dan rasa khawatir yang berlebih sehingga mengganggu kemampuan kita untuk beraktivitas secara normal. Jika misalkan apabila nih Karasi memiliki gangguan kecemasan seperti gelisah, detak jantung yang meningkat, terus gemetar, kesulitan mengendalikan ketakutan dan kecemasan, kakak nih bisa langsung saja ke pusat kesehatan kampus atau yang lebih atau ke tenaga yang lebih profesional seperti psikiater atau itulah dokter-dokter yang berhubungan dengan mental kita yang bisa memperbaiki gitu. Terus gangguan makan, seperti yang udah Karasi bilang tadi, ada yang makannya jadi sedikit atau ada yang malah tambah banyak gitu. Biasanya gangguan makan itu ya kalau orang tuh bisa kena anoreksia gitu. Makannya banyak tapi dimuntahkan gitu. Terus ada juga yang sampai menyakiti diri sendiri. Nih biasanya yang suka nyilet-nyilet tangan atau bahkan sampai kebunuh diri gitu. Nah, kalau yang udah sampai terpikir ke situ nih, kita tuh usahakan untuk mencari bantuan teman terdekat dan orang tua. Jangan biarkan pikiran negatif kita itu mengendalikan kita hingga berujung pada menyakiti diri sendiri. Kemudian ada juga nih yang melakukan penyalahgunaan alkohol dan narkoba. Biasanya ini karena tekanan yang berlebihan itu sehingga melampiaskan ke alkohol sama narkoba gitu. Terus yang gangguan lainnya itu biasanya insomnia, biasanya itu karena nugas, tapi ada juga yang karena overthinking, jadi susah tidur, padahal emang nggak ngapa-ngapain gitu. Terus ada nih tips untuk menjaga kesehatan mental. Yang pertama, menjalin hubungan dengan orang lain.
karena interaksi itu membuat kita itu ya, membuat pikiran kita terbuka juga, terus enak kan ngomong gitu sama orang lain. Terus yang kedua tetap aktif berkegiatan, jadi kita menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif, jadi nggak overthinking sendiri gitu. Terus kita bisa belajar mengendalikan stres seperti relaksasi dan meditasi. Biasanya ini apa sih itu namanya yang apa ya? Yang duduk gitu diam sambil merelakskan mungkin dari aktivitas kita, mengistirahatkan dulu gitu. Terus kita makan makanan yang sehat ini pasti dong. Karena selain kesehatan mental, kita perlu menjaga kesehatan fisik kita. Terus waktu tidur yang cukup. Karena jangan hanya karena kita nugas gitu kita mengurangi waktu tidur kita. Terus temukan tujuan dan makna hidup ini, jadikan ini tuh sebagai motivasi kita gitu. Kenapa kita nih hidup gitu. Terus kita harus menghilangkan kebiasaan buruk seperti merokok, minum minuman beralkohol, begadang, dan sebagainya. Terus yang pasti ini ya, yang secara umumnya juga memperbanyak ibadah, karena dengan beribadah membuat hati kita tenang. Terus apabila kita emang perlu ke tenaga profesional, jangan takut gitu. Kan kita emang perlu, ya. Sudah sekian. Bagaimana Kak? Apakah ada pertanyaan atau tanggapan gitu? Sudah cukup karena materi yang udah disampaikan tadi udah lengkap dan jelas. Makasih ya. Terima kasih kembali Kak. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih banyak Kak Rasi udah meluangkan waktunya untuk wawancara sama kita. Semoga ilmu yang kami berikan walaupun cuma sedikit ini bisa bermanfaat untuk Kak Rasi, untuk kita semua juga. Terima kasih banyak Kak sebelumnya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang terhormat kepada narasumber kita, Kak Husna dan teman saya, Alia Fatima Zahra. Pertama-tama saya ingin ucapkan selamat datang kepada narasumber kita, yaitu Kak Husna. Kami sangat berterima kasih kepada Kakak karena telah bersedia menjadi narasumber dalam wawancara kami. Sebelum memulai wawancara, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Nilna Ramdiana Pitasari dengan NIM 2110192200041 dari kelompok 6 arteri subclavia, salah satu peserta LKMMD Aorta 2021 dari Astrocyte, program studi kedokteran program sarjana angkatan 2021. Kemudian saya ditemani oleh rekan kelompok saya. Untuk Alia dipersilahkan memperkenalkan diri. Izin untuk memperkenalkan diri, nama saya Alia Fatima Zahra dengan NIM 21109113200015 dari kelompok 6 arteri subclavia. Salah satu peserta LKMMD Aorta 2021 dari Astrocyte, PSKPS angkatan 2021. Baik, kemudian saya ingin menjelaskan bahwa wawancara ini merupakan salah satu pemenuh tugas LKMMD Aorta 2021, program studi kedokteran program sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Angkatan 2021. Adapun tema wawancara kali ini yaitu mengenai kebersihan. Sebelum membahas kebersihan, saya ingin menanyakan kepada Kakak, bagaimana Kak kabar Kakak? Alhamdulillah, kabar saya baik, sehat, dan saya mengucapkan terima kasih karena sudah diundang untuk bergabung bersama adik-adik di Zoom meeting ini. Alhamdulillah, baik. Selanjutnya saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Kak Husna tentang kebersihan. Menurut Kakak, kebersihan itu penting nggak sih, Kak? Dan apa pengertian atau pandangan Kakak tentang kebersihan?
Oke, jadi menurutku sendiri kebersihan itu adalah suatu hal yang sangat penting dimiliki oleh pribadi masing-masing. Karena secara pribadi saja seseorang itu bisa dilihat dari kebersihannya. Kebersihan itu juga bisa dilihat dari berbagai bidang, baik itu dari cara berpakaian atau kebersihan di badannya sendiri, seperti itu. Luar biasa, Kak. Terima kasih atas penyampaian Kakak. Kemudian, seperti yang kita ketahui bahwa kebersihan itu banyak jenisnya, Kak, dan berlaku di mana saja. Nah, bisa Kakak jelaskan apa saja jenis kebersihan yang Kakak ketahui? Kalau yang aku ketahui itu kebersihan ada banyak ya, kebersihan lingkungan. Kalau dari fisik juga ada kebersihan dari organ-organ kita sendiri, misalnya kebersihan dari organ telinga atau kebersihan dari organ-organ lain seperti gigi, kebersihan ya banyak lah. Soalnya kan kebersihan itu juga menyeluruh ya, bisa dari lingkungan dan juga dari diri kita sendiri. Baik, luar biasa Kak. Terima kasih atas penyampaian dari Kakak. Selanjutnya, izinkan saya dan teman saya Alia untuk menyampaikan kepada Kakak informasi yang lebih luas tentang kebersihan itu sendiri, mulai dari pengertiannya, sebab, akibat, dan tips-tips kebersihan. Yang pertama, penyampaian tentang kebersihan akan disampaikan kepada teman saya Alia. Kepada Alia dipersilahkan. Terima kasih, Milna. Sebelumnya, saya meminta izin kepada kakak untuk menyampaikan informasi lebih terkait kebersihan. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan apa itu kebersihan. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah, dan bau. Di zaman modern, setelah Louis Pasteur menemukan proses penularan penyakit atau infeksi disebabkan oleh mikroba, kebersihan juga berarti bebas dari virus, bakteri patogen, dan bahan kimia berbahaya lainnya. Kebersihan juga menjadi salah satu tanda dari keadaan hygiene yang baik. Kebersihan itu terbagi dua, yakni kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu kebersihan diri. Kebersihan diri merupakan salah satu upaya memelihara kesehatan dan pencegahan penyakit. Personal hygiene atau kebersihan diri terdiri dari 5 macam, yaitu perawatan kulit, perawatan kaki, tangan, dan kuku, perawatan rongga mulut dan gigi, perawatan rambut, perawatan mata, telinga, dan hidung. Perawatan itu bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri, menciptakan keindahan, memelihara kebersihan diri, meningkatkan kesehatan, dan sebagai bentuk pencegahan terhadap penyakit. Jika pemilihan kebersihan seorang buruk, maka akan mengalami gangguan kesehatan yang timbul akibat buruknya personal hygiene seseorang, diantaranya diare, karies pada gigi, gangguan integritas kulit, infeksi pada mata dan telinga, serta gangguan pada kuku. Timbulnya penyakit infeksi seperti karies pada gigi, cacingan, dan diare merupakan salah satu indikasi buruknya personal hygiene yang dimiliki seseorang. Kemudian ada kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan adalah kebersihan tempat tinggal, tempat kerja, dan berbagai sarana umum. Kebersihan tempat tinggal dilakukan dengan cara melap jendela dan perabotan rumah tangga, menyapu dan mengepel lantai, mencuci peralatan masak dan peralatan makan, membersihkan kamar mandi, dan membuang sampah. Kebersihan lingkungan dimulai dari menjaga kebersihan halaman dan selokan, dan membersihkan jalan di depan rumah dan dari sampah. Kasus-kasus masalah kebersihan lingkungan setiap tahunnya meningkat. Problem tentang kebersihan lingkungan yang tidak kondusif dikarenakan masyarakat selalu tidak sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan. Tempat pembuangan kotoran tidak dirawat dengan baik. Akibatnya masalah diare, penyakit kulit, infeksi usus, penyakit pernapasan, dan penyakit lain yang disebabkan air dan udara. Kemudian ada beberapa tips menjaga kebersihan yang mana akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Nilna. Terima kasih Alia. Sebelum saya menjelaskan tips-tips menjaga kebersihan diri dan lingkungan, gimana nih Kak penyampaian isi informasi yang telah dijelaskan Alia? Penjelasannya sangat jelas. Alhamdulillah dapat jadi informasi baru bagi kakak.
Baik, terima kasih. Kemudian saya ingin bertanya pendapat kakak lagi nih. Apa ada tips menjaga kebersihan dari kakak? Tips menjaga kebersihan dari aku pribadi sih lebih ke orangnya masing-masing, kayak rajin kayak gitu, jangan mageran. Soalnya kan kalau mageran itu pasti berpengaruh pada semua aspek, salah satunya kebersihan. Misalnya nih pagi-pagi terus males gerak, akhirnya nggak mandi, akhirnya mandinya nanti-nanti, akhirnya nggak bersih-bersih kamar. Kayak gitu sih kalau tipsnya ya, mungkin dicoba dilatih aja dirinya supaya jadi lebih rajin. Itu aja. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Kak atas pendapatnya. Kemudian di sini saya izin untuk menjelaskan lebih dalam apa saja tips-tips menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Pertama, tips-tips menjaga kebersihan diri, yaitu 1. Cuci tangan pakai sabun. Sebagian besar infeksi bisa terjadi karena Anda menyentuh makanan atau mulut dengan kondisi tangan yang kotor. Oleh karena itu, tangan dengan sabun adalah salah satu cara menjaga kebersihan diri yang bisa dilakukan untuk menghindari infeksi penyakit. Terkala. Yang kedua, sikat gigi pagi hari dan malam hari untuk mencegah terjadinya bau mulut, plak pada gigi, dan infeksi pada gigi setidaknya 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan malam. Yang ketiga, jaga kebersihan kuku dengan memotongnya, karena kuku yang dibiarkan panjang dan kotor bisa menjadi penyebab penyakit infeksi. Yang keempat, menjaga kebersihan kaki dengan membasuhnya, karena jika menggunakan kaos kaki dan sepatu sepanjang hari atau berhari-hari, bakteri akan berkembang bisa di kulit kaki. Yang kelima, mandi setiap hari, karena mandi dengan sabun membantu untuk mengangkat sel-sel kulit mati, bakteri, serta penumpukan minyak pada kulit. Yang keenam, pilih makanan yang bersih, karena kebersihan makanan penting untuk menjaga diri dari berbagai penyakit seperti keracunan makanan atau cacingan. Adapun tips menjaga kebersihan lingkungan yaitu 1. Dimulai dari diri sendiri dengan cara memberi contoh kepada warga masyarakat bagaimana menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, selalu melibatkan tokoh masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat agar penting menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, sertakan para pemuda untuk ikut aktif menjaga kebersihan lingkungan. 4. Perbanyak tempat sampah di sekitar lingkungan. Yang kelima, pekerjaan petugas kebersihan lingkungan dengan memberi imbalan yang sesuai setiap bulannya. 6. Sosialisasikan kepada masyarakat. Biasakan memilah sampah rumah tangga menjadi sampah organik, non-organik, sampah B3, serta memilah sampah ke kontainer atau bak sampah. 7. Atur jadwal kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan secara bersama-sama. Baik, mungkin itu saja informasi mengenai kebersihan dari kami. Apakah kakak informasi ini sudah cukup jelas menurut kakak? Alhamdulillah, informasi yang kalian berdua berikan itu sangat jelas bagi kakak dan menjadi pembelajaran baru bagi kakak. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan mengenai kebersihan, Kak. Semoga bermanfaat dan berkah ya, Kak. Juga kami sangat berterima kasih sekali lagi kepada Kakak Husna karena telah bersedia menjadi narasumber kami. Kami izin pamit undur diri, Kak. Apabila ada kesalahan dalam penggunaan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daris Nur Akmal dengan NIM 211091131005. Dengan rekan saya, Hana Sapawahuda dengan NIM 2110911220061. kami ucapkan terima kasih kepada narasumber karena sudah meluangkan waktunya untuk berhadir pada wawancara singkat tentang edukasi. Nah, jadi boleh perkenalan dulu nih kepada narasumber. Baik, perkenalkan nama saya Aini Darasti. Saya sekarang menjadi mahasiswi psikologi
di Universitas Muhammadiyah Malang. Oke. Nah, jadi pembahasan kita pada wawancara singkat dan edukasi ini itu tentang penyakit menular seksual. Nah, jadi saya ingin bertanya-tanya nih kepada narasumber, mungkin agar lebih mudah untuk berkomunikasi, saya panggil kakak saja ya. Nah, jadi menurut kakak apa sih penyakit menular seksual itu? Untuk penyakit seksual sendiri, biasanya biasanya dikenal sebagai infeksi yang menular di saat berhubungan intim, disebabkan oleh bakteri ataupun virus. Seperti yang kakak katakan sebelumnya tadi, penyakit menular seksual itu bisa disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, parasit, ataupun jamur. Nah, jadi penyebarannya itu bisa melalui darah, sperma, ataupun cairan tubuh lainnya. Mungkin seperti air liur dan yang lainnya. Nah, jadi selain melalui hubungan intim, penyakit seksual ini juga bisa menular melalui transfusi darah dan berbagi jarum suntik dengan penderita. Misalkan para pengguna narkoba yang berbagi jarum suntik untuk menggunakan narkoba. Nah, juga infeksi ini bisa diturunkan dari ibu hamil kepada bayinya. Nah, sebenarnya juga penyakit seksual ini memiliki banyak jenisnya nih. Mungkin bisa disampaikan oleh Hana. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis penyakit menular seksual yang sering terjadi di Indonesia. Yang pertama itu adalah chlamydia. Nah, chlamydia ini merupakan penyakit menular seksual yang paling umum dan dapat disembuhkan. Gejala-gejalanya dapat meliputi rasa sakit atau ketidaknyamanan saat berhubungan seks atau buang air kecil, keluar cairan hijau atau kuning dari penis atau vagina, dan juga sakit perut di bagian bawah. Selanjutnya nomor 2 adalah gonore. Nah, gonore ini lebih dikenal sebagai klak, dan ini yang paling sering terjadi di Indonesia. Gejala-gejalanya itu meliputi keluar cairan berwarna putih, kuning, krem, atau berwarna hijau dari penis, lalu juga rasa sakit atau tidak nyaman saat berhubungan seks atau buang air kecil, lebih sering buang air kecil, gatal di sekitar alat kelamin, dan juga sakit tenggorokan. Selanjutnya ada sifilis. Nah, sifilis ini ditularkan langsung melalui kontak langsung dengan luka sifilis. Gejalanya itu meliputi luka kecil, ruam, kelelahan, demam, sakit kepala, nyeri sendi, berat badan turun, dan juga rambut rontok. Selanjutnya adalah human papilloma virus atau yang kita sering kenal dengan HPV. Nah, HPV ini merupakan virus yang dapat ditularkan dari seseorang ke orang lain melalui kontak kulit ke kulit atau hubungan seksual yang intim. Gejala umumnya itu yaitu dari kutil pada alat kelamin, mulut, ataupun tenggorokan. Selanjutnya yang paling sering kita dengar atau paling terkenal yaitu adalah HIV/AIDS. Nah, HIV/AIDS ini dapat merusak sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan resiko untuk tertular virus atau bakteri lain dan kanker tertentu. Untuk gejalanya itu mirip dengan flu yang meliputi demam, meriang, sakit dan nyeri, pembengkakan kelenjar getah bening, sakit tenggorokan, sakit kepala, mual, dan juga munculnya ruam. Lalu yang keenam adalah herpes. Nah, herpes ini, gejala yang muncul pada penyakit ini adalah luka lepuh, umumnya mengeras dan sembuh dalam beberapa minggu. Lalu yang ketujuh adalah hepatitis. Hepatitis ini jenis yang sering dikaitkan dengan penyakit menular seksual adalah hepatitis B, tapi hepatitis C juga dapat ditularkan melalui secara seksual. Nah, gejalanya itu meliputi kelelahan, kehilangan nafsu makan, perut terasa tidak nyaman, dan juga kulit berwarna kuning. Dan terakhir adalah trichomoniasis. Nah, trichomoniasis ini paling sering terjadi pada wanita dibandingkan pria. Gejalanya itu meliputi keluar cairan pada vagina atau penis, rasa terbakar atau gatal di sekitar vagina atau penis, sakit atau tidak nyaman saat buang air kecil atau melakukan seks, dan juga intensitas buang air kecilnya menjadi lebih sering. Trichomoniasis ini juga dapat menyerang pria, tetapi biasanya tidak menimbulkan gejala. Kemudian selanjutnya adalah cara mencegah penularan penyakit ini. Cara mencegahnya itu dapat dihindari dengan cara yang pertama,
dengan menghindari melakukan seksual dengan lebih dari satu orang. Yang kedua yaitu dengan rutin menjaga kebersihan kemaluan. Yang ketiga yaitu menggunakan alat pengaman ketika berhubungan. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan vaksinasi. Sekian dari saya kembalikan lagi ke Danis. Setelah mendapatkan penjelasan tadi, bagaimana nih pendapat kakak? Oke, mungkin dari penjelasan teman-teman semua, banyak banget nih ilmu yang aku sendiri nggak tahu. Terus juga dari sini kan kita bisa tahu gimana cara mengatasinya. Terus kita juga bisa tahu gejala-gejala awal sehingga kita bisa mempertimbangkannya lebih awal terhadap diri kita sendiri. Terima kasih, Kak. Mungkin ini saja wawancara edukasi kita pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan sekali lagi kepada kakak untuk terima kasih kepada kakak karena telah bisa berhadir untuk melakukan wawancara edukasi pada kesempatan kali ini. Udah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat narasumber kita yang bersedia hadir untuk wawancara bersama kami dan teman saya Najwa Amelia. Sebelum kita mulai dalam proses wawancara, biarkan saya dan teman saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman dengan NIM 2110911210010 dari kelompok 6 arteri subclavia dari program studi kedokteran program sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Dan saya di sini ditemani oleh teman saya Najwa Amelia. Untuk Najwa Amelia dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Najwa Amelia dengan NIM 2110911320010 dari kelompok 6 arteri subclavia, program studi pendidikan kedokteran program sarjana Fakultas Kedokteran. Terima kasih Najwa Amelia. Untuk Kak Charunisa Amalia dipersilakan dulu untuk memperkenalkan diri, mulai dari nama lengkap, nama panggilan, dan pekerjaan sekarang gitu Kak. Ya, dipersilakan waktunya Kak. Baik, izin masuk. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Kak. Perkenalkan, nama saya Herunisa Amalia, biasa dipanggil Ica. Sekarang saya menjadi mahasiswa Universitas Mula Warman. Oke, ya terima kasih Kak. Ya, sebelum itu kami panggilnya Kak Ica aja nggak masalah Kak ya? Oh ya. Jadi pada sesi wawancara hari ini kami akan membawakan materi tentang COVID-19 dan vaksin. Tapi sebelum itu kami ingin bertanya dulu kepada kakak, kira-kira bagaimana pandangan kakak mengenai pandemi COVID-19 ini Kak? Pandangan aku ya. Menurut aku sih pandemi COVID ini tuh berdampak besar banget gitu loh bagi kehidupan kita, bagi aspek-aspek kehidupan kita. Kalau dari aku sebagai mahasiswa, banyak dampaknya tuh di sisi negatifnya gitu. Kayak kita tuh nggak bisa kuliah tatap muka, terus kita juga terbatas mau kumpul-kumpul sama teman, terus juga ya pokoknya nggak bisa kemana-mana lah karena harus di rumah aja. Itu sih dampak yang paling besar buat aku sebagai seorang mahasiswa baru. Terus sih. Iya Kak, terima kasih atas jawabannya Kak. Saya ingin bertanya lagi Kak tentang beberapa yang Kakak ketahui mungkin tentang COVID. Jadi yang Kakak ketahui itu apa saja kira-kira varian COVID yang Kakak ketahui Kak? Yang aku tahu sih ada alpha sama beta. Nah terus kalau varian yang terbaru itu yang aku tahu namanya varian delta. Tapi kalau ada yang terbaru lagi belum tahu. Oh ya Kak, terima kasih atas jawabannya Kak. Jadi izinkan saya untuk memberikan sedikit informasi mengenai COVID-19 ini Kak. Jadi
Coronavirus ini sudah menjadi bagian dari keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit yang terjadi pada hewan ataupun manusia. Manusia yang terjangkit virus tersebut akan menunjukkan tanda-tanda penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu sampai sindrom pernapasan akut, Kak. Coronavirus sendiri jenis baru yang ditemukan manusia sejak muncul di Wuhan di Cina pada Desember 2019 dan diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau biasa disingkat juga sebagai SARS-CoV-2. Sehingga penyakit ini disebut dengan Coronavirus Disease 2019 atau biasa kita sebut juga COVID-19. Yang penamaan ini itu langsung diberikan oleh WHO. Nah, kasusnya ini dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada Desember 2019. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan Huanan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang tidak biasa dikonsumsi, misal seperti ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus. Kasus infeksi pneumonia misterius ini memang banyak ditemukan di pasar hewan tersebut. Virus corona atau COVID-19 diduga dibawa kelelawar dan hewan lain yang dimakan manusia hingga terjadi penularan. Coronavirus sebetulnya tidak asing dalam dunia kesehatan hewan, tapi hanya beberapa jenis yang mampu menginfeksi manusia hingga menjadi penyakit radang paru. Pandemi corona saat ini sudah melanda sekitar 210 negara, Kak. Pemerintah di negara-negara maju maupun miskin masih terus berupaya mengerem penyebaran virus corona jenis baru ini. Sementara total jumlah kasus positif COVID-19 di seluruh dunia sudah semakin mendekati angka 2 juta pasien. Misal per tanggal 14 April 2020, jumlah kasus positif COVID-19 di seluruh dunia telah mencapai sekitar 1.900.000 orang. Amerika Serikat, Spanyol, dan Italia masih menjadi 3 negara dengan angka kasus infeksi tertinggi di dunia. Di Spanyol, penambahan kasus dalam sehari terakhir bahkan mencapai 2.400 pasien. Ketiga negara tersebut juga memiliki angka kematian akibat COVID-19 yang terbanyak. Hingga saat ini, per bulan Juni 2021, jumlah kasus positif COVID-19 di 223 negara telah mencapai 179 juta orang. Nah, hingga hari ini total kematian akibat infeksi virus corona di level global telah menyentuh angka 3.800.000 orang. Sedangkan total pasien COVID-19 yang berhasil sembuh di dunia sudah berjumlah 459.000 orang. Saat ini masih ada 1.300.000 pasien positif COVID yang berada dalam perawatan. Namun sekitar 50.900 jiwa diantaranya sedang kritis atau mengalami gejala serius. Kelelawar, ular, dan berbagai hewan eksotis lain hingga kini masih dianggap sebagai vektor virus COVID. Terlepas dari benar tidaknya informasi tersebut, COVID-19 membuktikan diri mampu menular antar manusia. Penularan sangat cepat hingga Organisasi Kesehatan Dunia yaitu WHO menetapkan pandemi virus COVID. Saat ini itu Eropa telah menjadi pusat pandemi virus corona secara global. Eropa memiliki lebih banyak kasus dan kematian akibat COVID-19 dibanding Cina. Jumlah total kasus COVID-19 menurut WHO ini lebih dari 136.000 di sedikitnya 123 negara dan wilayah. Dari jumlah tersebut, nyaris 81.000 kasus ada di wilayah Cina daratan. Italia yang merupakan negara Eropa yang terdampak virus corona terparah, kini tercatat memiliki lebih dari 15.000 kasus. Nah, untuk di Indonesia sendiri, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 itu sudah mengumumkan kalau jumlah positif COVID di Indonesia itu sekitar 4.800 pasien. Dengan 81% diantaranya itu positif ya. Dan sedang menjalani perawatan. Pasien corona yang berhasil sembuh juga bertambah menjadi 425 orang. Namun jumlah ini masih di bawah total angka kematian pasien COVID-19 di Indonesia yang meningkat lagi jadi 459 jiwa. Ya. Dan mungkin kita masuk ke pembahasan mengenai varian. Tadi Kakak tadi ada yang menjelaskannya tentang varian virus baru Alpha, Beta, dan Delta ya. Jadi sebenarnya kalau kita
lihat secara internasional ya, sebenarnya varian COVID itu ada 10 sebenarnya, Kak. Jadi mulai dari alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, theta, eta, lota, dan kappa. Cuman mungkin untuk pertemuan kali ini mungkin kita akan membahas yang sudah tadi Kakak sebutkan, alpha, beta, dan delta. Jadi untuk alpha itu kasus positif pertamanya dengan infeksi dari varian alpha ini kemungkinan besar terjadi pada pertengahan September 2020 di London, Inggris. Pada pertengahan Desember 2020, lebih dari 1.100 kasus varian alpha teridentifikasi di hampir 60 wilayah Inggris. Kasus paling banyaknya itu didapati di wilayah Tenggara Inggris. Varian juga ditemui di Wales dan Skotlandia. Setelah itu kita bahas tentang varian beta. Varian beta ini awal terdeteksinya itu di bagian timur Cape, ya, Afrika Selatan pada September 2020. Saat awal penyebaran itu pernah suatu ketika sebanyak 95% sampel dari pasien COVID-19 di negara itu merupakan varian beta. Tak lama kemudian sebanyak 40 negara melaporkan kasus positif COVID-19 dengan varian beta. Lalu yang terakhir itu ada varian delta. Varian delta pertama kali ini terdokumentasi pada Oktober 2020 di India, tepatnya itu di bagian Maharashtra. Varian ini mulanya disebut pada Mei 2021, WHO menyatakan varian tersebut sebagai varian of concern seiring dengan penyebaran ke berbagai negara. Varian Delta sendiri telah memiliki sejumlah mutasi. Para peneliti masih menyelidiki masalah mutasi tersebut. Tapi ada dugaan bahwa mutasi tersebut bisa membuat virus melekat pada sel manusia dan membantu virus menghindari respon imun. Lalu mungkin kita bahas tentang penularan COVID secara umum, Kak, ya. Mungkin sudah banyak juga yang kita lihat kehidupan sehari-hari, sudah banyak juga dibahas ya di sosialisasi, mungkin di sosial media atau kita lihat di pamflet-pamflet mungkin. Jadi penyebaran COVID yang pertama itu bisa melalui droplet. Nah, droplet ini berupa percikan ludah ketika batuk, berbicara, atau bersin. Nah, dari orang yang positif COVID ini, dengan dia menyebarkan droplet tersebut ketika batuk, berbicara, atau bersin, nah itu bisa menyebarkan virus tersebut ke orang lain. Baru yang kedua tuh kontak erat. Nah, jadi seseorang dengan positif COVID-19 ini dapat menularkan kepada orang yang kontak erat dengannya, misal seperti cium tangan, berjabat tangan, berpelukan, cium pipi, dan duduk tanpa jarak. Lalu yang ketiga itu ada menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Virus penyebab COVID-19 ini dapat bertahan di permukaan benda mati selama berjam-jam, sehingga virus tersebut dapat ditularkan ke orang lain yang menyentuh permukaan tersebut. Nah, mungkin kita bisa bahas mengenai gejalanya. Mungkin yang saya sebutkan di sini gejala secara umum aja, Kak, ya. Ini berdasarkan penelitian juga dari Inggris. Jadi kalau sebanyak 49% warganya ternyata menderita gejala yang sama. Jadi gejalanya itu seperti berikut. Seperti yang pertama itu biasanya demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk kering, hidung tersumbat, lelah, lesu, lalu juga ada sakit kepala, nyeri otot, dan gangguan penciuman atau biasanya kita sebut itu anosmia ya. Baru sesak napas, dan yang terakhir itu ada sesak tenggorokan. Ada sakit tenggorokan maksudnya. Ya. Mungkin itu saja, Kak, materi dari saya. Mungkin saya ingin bertanya lagi ke Kakak. Menurut Kakak, cara apa yang biasa Kakak lakukan untuk melindungi diri dari pandemi ini, Kak? Kalau untuk melindungi diri dari pandemi COVID ini, biasanya sih aku mencuci tangan kalau mau kemana-mana, kalau lagi habis tentu apa gitu pasti cuci tangan. Terus kalau mau kemana-mana juga pakai masker. Terus menghindari kerumunan, udah kumpul-kumpul dulu sama teman-teman. Terus menjaga jarak kalau lagi di keramaian tuh jaga jarak lah. Jadi dan ya tetap di rumah aja sih. Sama jaga kesehatan, minum vitamin. Oh ya benar, Kak. Luar biasa jawabannya tadi. Itu merupakan langkah-langkah yang tepat sudah tentang cara kita mencegah COVID-19 ini.
Tapi ada juga Kak, satu cara lagi yang bisa kita lakukan untuk mencegah agar kita terhindar dari COVID itu, yaitu dengan lakukan vaksinasi. Untuk materi vaksinasi sendiri, saya persilahkan untuk teman saya yang menjelaskannya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Fatur. Sebelumnya Kak, saya akan berikan materi tentang vaksin. Jadi sebelum itu, apa sih yang Kakak tahu mengenai vaksin, Kak? Aku nggak banyak tahu sih tentang vaksin. Ya, setauku vaksin itu sebagai pelindung diri untuk melihat kita tuh sekebal apa sih sama COVID gitu sih. Benar, Kak. Nah, di sini izinkan saya memberikan sedikit informasi mengenai vaksin tersebut. Jadi, vaksin adalah produk biologis ke tubuh untuk meningkatkan antibodi terhadap penyakit tertentu. Kandungan vaksin dapat berupa bakteri atau virus yang telah dilemahkan atau dimatikan. Bisa juga berupa bagian dari bakteri atau virus tersebut. Jadi saat vaksin itu disuntikan ke tubuh kita, maka tubuh akan mengenali terdapat komponen atau virus, kemudian tubuh akan merespon dengan membentuk antibodi sebagai kekebalan, sehingga di masa mendatang, saat seseorang terpapar oleh virus, maka ia sudah memiliki kekebalan. Nah, setelah mengetahui apa itu vaksin, apakah menurut Kakak vaksin itu penting, Kak? Penting sih. Penting. Benar sekali, Kak. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, vaksin sangatlah penting diberikan, mengingat banyaknya manfaat yang bisa kita dapat, seperti tubuh memiliki sistem kekebalan yang baik untuk melawan COVID-19, meminimalisir penyebaran virus, dan melindungi orang-orang di sekitar kita. Selain itu, vaksin juga dapat memberikan perlindungan bagi orang-orang yang tidak dapat diimunisasi, contohnya pada usia tertentu maupun orang dengan penyakit tertentu. Jadi, apakah menurut Kakak setelah kita mendapat vaksin, kita harus tetap menjaga prokes, Kak? Menurut aku sih harus tetap masih, soalnya banyak juga orang yang udah divaksin tuh masih bisa terpapar sama COVID gitu loh. Jadi, meskipun kita sudah melakukan vaksin atau mendapatkan vaksin, kita juga harus tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Seperti yang Kakak sebutkan tadi, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak untuk mencegah penularan virus corona. Sekian, Kak, informasi mengenai vaksin. Saya kembalikan ke Fatur. Ya, terima kasih untuk materinya, Najwa Amelia. Jadi menurut Kakak bagaimana tentang penyampaian materi dari kami, Kak? Silakan jika ada yang ingin dievaluasi atau diberi penilaian. Bagus sih, mantap. Jelas semuanya. Oh iya. Ya, terima kasih, Kak. Jadi sekian yang bisa kami sampaikan tentang materi wawancaranya ini, materi COVID-19 dan vaksin. Mudahan dengan pemberian materi ini bisa meningkatkan kesadaran kita akan mara bahaya dari COVID-19 dan bagaimana cara mencegah supaya kita terhindar dari mara bahaya tersebut. Yaitu ya bisa menggunakan bisa menerapkan prokes ya seperti 5M, dan juga kita bisa melakukan vaksinasi. Ya, mungkin sekian Kak dari wawancara kami. Terima kasih untuk Kak Ica sudah meluangkan waktunya bersama kami dalam proses wawancara ini. Terima kasih banyak Kak ya.